atas ridhonya. Mari kita buka dan berdoa bersama-sama dulu. Semoga kita diberi kesehatan lahir batin dan kebahagiaan lahir batin pula, dunia akhirat tentunya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai, terima kasih. Bapak Ibu, pagi ini kita tadi semalam ngomong upload terkait dengan tugas, tidak bisa, sehingga tugas katakan upload ke LMS nanti setelah selesai materi ini. Ya, saya sudah kontak dengan Pak Surya semalam kata sudah masuk, ternyata belum. Sehingga nanti setelah ini kita akan upload tugas-tugasnya. Bapak Ibu sehat pagi ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Ini di rumah Pak? Ya baik, alhamdulillah ya. Ini di rumah Pak, di sekolah atau di tempat kerja? Ada di sekolah, kalau Sabtu masuk Pak sekolah. Oh masuk, iya. Kalau di kantor? Kantor di rumah Pak, libur. Oh ya, baik. Ya. Baik ya, kita akan coba nyampaikan ini hari ini kita akan coba membahas agenda 2. Agenda 2 ini agenda terkait dengan aneka. Ya. Kalau kemarin agenda 1 itu fondasi kita, setiap kita memberikan pelayanan, kita yang berkarakter dan memberikan pelayanan, maka syaratnya kita harus punya 3 materi itu. Yang pertama kemarin kita bahas tentang wawasan kebangsaan dan ini bela negara. Itu fondasi yang tidak ditawar kembali dan itu harus kita dalami, kita internalisasi ke diri kita. Setelah itu kita juga dapat materi kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara. Suatu saat kita akan dihadapkan pada persoalan-persoalan narkoba, korupsi, proxy war, money laundering, miscommunication, dan juga radikalisme dan kekerasan. Itu selalu muncul setiap saat. Bapak Ibu sering teman-teman di birokrasi itu ketika mereka itu menyalurkan aspirasi yang tidak dilaksanakan, aspirasinya juga tidak direspon, dan mereka demo itu termasuk tekanan-tekanan terhadap birokrasi kita, terhadap tugas Bapak Ibu semuanya. Tekanan ya itu sudah biasa, makanya kita harus belajar dari sisi itu. Ya. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan 3 modul yang awal yang kita kemarin agenda 1. Fondasi itu adalah fondasi yang sangat dalam yang tidak bisa kita lupakan dan harus kita jalani. Ibarat membuat rumah itu fondasinya itu, kemudian atasnya itu baru kita buat batu bata dan terusnya taman dan satu di atasnya. Ya, bangun rumah juga gitu, tiang, kemudian atap dan juga genteng dan terus bilik-bilik itu semua termasuk bagian-bagian daripada yang dilandasi dengan 3 hal tadi itu. Ya, sebab kalau negeri ini misalnya umpama saja tanah petik itu buyar gara-gara itu, maka Bapak Ibu tidak akan jadi PNS. Jadi ada keutuhan NKRI ini merupakan bagian daripada kita ini menegakkan materi-materi yang sebelumnya kemarin agenda 1 itu. Ya. Bela negara kepada 5 hal yang kita ingat nilai-nilainya. Kita cinta, kemudian sadar, setelah sadar kita baru setia dan berkorban. Ya. Setelah itu baru kita punya kemampuan awal. Kemampuan awal itu Bapak Ibu kalau sebagai pemerintah atau sebagai pegawai negeri otomatis punya pengetahuan, punya skill, punya attitude, ya, dan seterusnya itu termasuk kemampuan yang melekat dalam diri kita dan itu harus dieksplorasi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Baik Bapak Ibu, itu kita review kembali pelajaran yang lalu itu fungsinya seperti itu. Perannya tersusupi. Ya.
pembelajaran-pembelajaran yang di luar yang kadang-kadang kita terbius dengan provokasi-provokasi tertentu, itu nggak baik. Kalau itu kita punya filter tersendiri. Di antara itu, dulu ada kasus Bapak Ibu, contoh misalnya ada TNI, istrinya di media sosial ternyata membuat ujaran kebencian, maka otomatis Dandim ya, katakanlah itu ada pejabat, bapaknya pejabat ya, maka langsung bapaknya juga dilengserkan dari jabatan itu atau direlokasi. Itu contoh keterkaitan antara bapaknya nggak apa-apa, tapi istrinya yang begitu saja sudah begitu ketatnya di TNI itu, coba biar nggak tersusupi hal-hal yang kita bahas kemarin. Baik ya, jangan disangka Pak Ibu aman kita buat IT yang kita pakai sekarang ini bisa ditelusuri siapakah yang termasuk pertama kali memberikan informasi di media sosial. Makanya di WA tahun-tahun yang lama itu nggak ada kata diteruskan, nggak ada. Pernah kejadian-kejadian yang tidak bagus itu, lalu di dalam WA kita ada bahasa diteruskan di atas itu. Itu adalah untuk mengantisipasi. Jadi bisa ditelusuri siapa pertama kali yang membuat informasi yang nggak baik itu. Dan itu tidak undang-undang ITE ya. Itu contoh-contoh keadaan di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan coba masuk ke sini. Setelah kita punya fondasi seperti itu, Bapak Ibu, sekarang kita ditanami. Ditanami apa? Nilai-nilai ini. Nilai akuntabilitas, ya, kemudian nilai nasionalisme, lalu di situ juga ada nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai ini kenapa ditanya di nilai-nilai kan banyak nilai-nilai itu Bapak Ibu. Nilai-nilai itu banyak sekali, tidak hanya aneka saja. Ya. Tapi kenapa yang diambil hanya 5 ini yang nilai yang paling pokok? Maka dari LAN itu membuat suatu memilah-milah bekal yang nilai bekal apa saja yang cocok untuk ASN atau PNS. Maka kalau kita sudah memiliki 5 ini, itu fondasi itu juga termasuk nilai-nilai babon, nilai yang paling punya peran penting di dalam melaksanakan pelayanan di birokrasi. Ya. Pertama akuntabilitas, ya. Nanti kita bahas ya, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Harapannya bahwa dengan 5 nilai ini kita ditanamkan ke dalam diri kita, ada proses internalisasi, maka ini nanti akan tumbuh dan berkembang di kelak kemudian hari pada diri Bapak Ibu. Kenapa harus berkembang? Karena apa ya Bapak Ibu? Ya, tanaman nilai-nilai ini ya ditanam kepada latsar kepada Bapak Ibu. Tujuannya bahwa nanti tidak hanya sekedar latsar selesai, tidak, tapi diusahakan dipelihara, tumbuh dan berkembang sampai nanti Bapak Ibu pensiun. Ya, itu di antara itu. Bapak Ibu, kita akan coba mempelajari materi aneka ini. Ya. Tayangan bisa dilihat Bapak Ibu, tayangan ini? Bisa Bapak. Bisa, baik. Bisa. Ya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan secara gradual dulu. Di dalam akuntabilitas itu ada prinsip. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membaca, mudah-mudahan sudah di paparan PPT maupun yang dari Suaranya terputus Bapak, mohon maaf.
kita agak terputus suaranya sama Koneksinya hilang kayaknya Pak Husaini. Merah tadi sinyalnya. Mungkin itu, apa namanya, loading mungkin ya. Enggak, dari tadi sinyalnya kalau enggak merah kuning. Memang Oh enggak gitu. stabil. Berarti ini bapaknya barusan keluar. Iya, mungkin wifi-nya terputus apa gimana, enggak tahu. Oh iya Kayaknya sih. mati internetnya bapaknya. Masih reconnect mungkin. Mungkin lagi ke toilet. Mas Dwiki direkam kan ya? Iya, rekam. Oh iya. Ini sudah Udah masuk. tak pakai jelas dah, ayo. Maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa terpental dari ini. Bentar. Siap, Bapak. Bentar Bapak Ibu. Kenapa udara? Cuaca lebih bagus di sini. Mendung ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. baik Bapak. Maaf Bapak Ibu ya. Di tempat saya ini mendung sekali ya. Cuacanya enggak. Kenapa? Naik turun sinyal ya. Baik, kita teruskan kembali ya. Kita tadi saya bercerita tentang nilai-nilai ini, di dalamnya ada prinsip-prinsip yang nilai yang ada di dalam masing-masing ada. Bapak Ibu itu yang terpenting. Akuntabilitas misalnya saya berikan contoh masalah kepemimpinan. Bila mana ada seorang pemimpin, lalu tidak akuntabel, tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin, baik itu dari sisi program maupun anggaran maupun apapun, maka berarti pemimpin tidak akuntabel. Nah, itu contoh salah satu bahwa akuntabilitas itu ada unsur kepemimpinan. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian nasionalisme, Bapak Ibu, ada namanya kita menghargai toleransi sesama anak bangsa. Itu termasuk prinsip di dalam nasionalisme misalnya, ada di dalam Poso juga ada. Ya. Etika itu ada sopan santun di dalamnya ketika memberikan pelayanan. Komitmen itu ketika memberikan pelayanan kita harus bermutu. Efektivitas, efisiensi, dan inovasi diperhatikan. Anti korupsi di situ ada 7 pilar anti korupsi. Salah satunya yaitu gratifikasi atau memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain, atau juga menyalahgunakan kekuasaan kewenangan. Itu anti korupsi. Nah, itu semua ada nilai-nilainya di dalam. Jadi aneka itu merupakan nilai ASN. Di dalam setiap aneka ini ada prinsip-prinsip nilai yang dibangun. Bapak Ibu, itu prinsipnya seperti itu. Harapannya aneka ini setelah Bapak Ibu terima, Bapak Ibu akan tumbuh berkembang. Hari ini Bapak Ibu sadar atau kita sadar, saya sadar, saya setiap kali kerjakan sesuatu harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dari sisi apapun.
maka berarti tanaman ini, nilai ini kita tertanam dalam diri kita. Sampai kapanpun, sampai hari ini, sampai kapanpun, Pak Ibu juga harus jadi orang yang akuntabel. Akuntabilitas ini perlu dipegang. Gitu. Setiap kita mau menjalani tugas, maka kita harus memberikan pelayanan yang bermutu. Baik pada kantor kita, atau juga pada sekolah, pada kesehatan, atau di capil, atau kecamatan, silakan saja. Itu termasuk pada komitmen itu sudah merasuk ke dalam habit kita. Pada habit kita. Demikian pula yang lain. Itu tujuannya begitu. Jadi aneka ini tidak hanya sekedar untuk lacar selesai tidak, tapi usahakan tumbuh dan berkembang. Mekrok bunganya. Nilai-nilai yang ditanamkan ke dalam itu. Sehingga hidup itu menjadi indah dan elok. Gitu. Bapak Ibu, kita akan coba lihatin dulu. Kemarin sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, apakah sudah download semua ini? Sudah punya? Sudah Pak. Sudah. Baik ya. Bapak Ibu, ini sudah sasaran kemarin. Kemarin kita sampai menunjukkan sikap perilaku bela negara yang A, pasal 6 itu. Hari ini kita mulai yaitu mengaktualisasikan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Jadi nilai dasar yang kita terima itu diaktualkan, dijalankan kekiniannya. Ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu di sini kita lihat tentang kurikulumnya dulu sebentar ya. Jadi kurikulum yang kita diberikan di Latsar ini adalah untuk membangun karakter, membentuk karakter. Bapak Ibu ada orang yang profesional, karena S1 mengenyam pendidikan di S1. Itu profesi Bapak Ibu. Makanya dalam rekrutmen pegawai ada kualifikasi. Nah, kualifikasi itulah termasuk profesional Bapak Ibu yang bisa dilamar, ya, yang bisa didaftar. Nah, Latsar ini merupakan, kenapa Bapak Ibu baru 2 bulan di tempat tugas kok sekarang sudah di Latsar? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu kalau semakin lama di birokrasi, dikhawatirkan kena virus-virus daripada birokrasi. Apa virusnya macam-macam? Sisi nilai-nilai ini, punya komitmen ya, punya baik ya. Setelah itu selesai Bapak Ibu, kita langsung ini karakter dibentuk. Pertama Bapak Ibu kemarin kita ada materi 1 SPBN sudah kita lewati. Materi kedua hari ini NND, nilai dasar. Nanti baru kemampuan, kompetensi, kemampuan dan peran PNS dalam NKRI berikutnya. Nanti kita bahas di belakang. Baik Bapak Ibu, itu secara selintas seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada 3 sasaran penting dalam hal kita ikut Latsar. Bapak Ibu ada PNS yang profesional. Masuk ke sini adalah dibekali supaya memiliki karakter. Karakter apa? Sebagai pelayan masyarakat. Itu diantara itu. Bapak Ibu, kita akan terus ke sini sekarang. Ya. Terkait dengan identifikasi isu. Proses penyusunan rancangan aktualisasi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pada akhir, setelah agenda 3, akan ketemu bagaimana kita membuat rencana aksi atau rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini Bapak Ibu nanti akan dibuat selama habituasi selama 1 bulan penuh. Bapak Ibu nanti harus praktek melaksanakan rancangan aktualisasi masing-masing. Nah, cara membuat rancangan aktualisasi ini alurnya sebagai berikut. Pertama akan ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu itu tugas yang nanti bekal untuk membuat rancangan aktualisasi pribadi masing-masing. Kalau tugas kelompok itu biasanya itu menyangkut masalah terkait dengan diskusi menyangkut di luar OPD kita. Ya. Nah sekarang pertama identifikasi isu dulu. Jadi Pak Ibu harus tahu
mana isu dan tidak isu, mana yang negatif, mana yang positif, itu diidentifikasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita akan coba mendeskripsikan isu. Kita deskripsikan isu itu dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, supaya kelihatan, ya, dan terukur tentunya. Lalu berikutnya kita tetapkan isu inti, isu-isu yang paling inti. Dicari isu yang paling, apa jadi isu inti itu? Ketika ada isu, mana isu yang paling punya daya ungkit tinggi bila itu diselesaikan. Pengertian daya ungkit itu adalah bila mana itu dijalankan maka pengaruh besar terhadap perubahan atau menyelesaikan masalah di lingkup kerja kita. Itu kita tetapkan core issue namanya. Setelah core issue selesai, baru kita buatkan rumusan isu. Jadi setelah core satu isu kita temukan, maka kita buatkan rumusan isu, dirumuskan dengan baik kalimat-kalimatnya itu. Ya. Terus setelah itu tahu bahwa Ibu kita diminta untuk menemukan penyebab isu kenapa terjadi seperti itu. Setelah tahu penyebabnya, bahwa dicarikan gagasan kreatifnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara meminimalisasi ya, daripada masalah atau penyebab isu itu, supaya tidak semakin besar. Kemudian setelah tahu bahwa Ibu kreativitas seperti ini, caranya seperti ini, gagasan kita, maka gagasan kita nanti akan dibuat kegiatan-kegiatan. Untuk mewujudkan gagasan itu perlu kegiatan minimal 4 Bapak Ibu. Minimal 4. Setelah ada kegiatan-kegiatan minimal 4 ya, maka setiap kegiatan kita diminta untuk merumuskan tahapan kegiatan. Ya. Tahapan kegiatan ya. Bedanya kegiatan dengan tahapan kegiatan, kegiatan itu adalah kegiatan secara gradual. Ya misalnya kegiatannya adalah gagasan kita misalnya lapar, gagasan sama isunya lapar, gagasan terusnya makan misalnya itu. Ya, nah sekarang makan itu sendiri dibagi menjadi beberapa kegiatan. Satu, menyiapkan menu makanan, itu kegiatan pertama. Kedua, memasak makanan. Ketiga, memakan makanan. Ini. Ya susah itu kegiatan-kegiatan dari kreativitas kita. Nah, setiap kegiatan misalnya menentukan menu makanan, berarti nanti itu Bapak Ibu tahapannya apa saja menentukan makanan itu. Kita searching ke Google sayur asem, misalnya itu. Kedua, membuat formulasi sayur asem bagaimana itu. Garamnya berapa, ini apa, bahan-bahannya dulu itu. Ya. Yang ketiga, menyiapkan uang untuk belanja. Yang keempat, belanja ke pasar, gitu ya. Dan terusnya gitu, misalnya begitu. Itu termasuk tahapan-tahapan kegiatan. Jadi setiap kegiatan ada tahapan-tahapan kegiatan. Kita diminta untuk itu Bapak Ibu. Ya. Setelah itu selesai, baru kita rumuskan berapa outputnya. Hasilnya apa setiap kegiatan, setiap tahapan kegiatan itu. Hasilnya apa? Harus terukur. Ya, terukur. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga nanti kita diminta keterkaitannya dengan mata pelatihan ini. Ya. Nah, kita bakal di belakang saja. Berkontribusi visi misi dengan tusi ya, dan tujuan daripada operasi kita apa. Terus ada penguatan nilai-nilai organisasi. Ya. Dari kegiatan sampai dengan ke bawahnya Bapak Ibu, nanti ada formatnya. Nanti akan kita dalami lagi pada saat kita pada agenda keempat ya. Sementara itu, ini hanya secara umum. Kemudian Bapak Ibu, tolong diingat isu yang mau dibentuk, sumbernya ada 3 ini isunya. Bisa bersumber dari individu, bisa bersumber dari unit kerja, bisa juga dari organisasi. Apa bedanya ini? Coba, bila mana memberikan pelayanan, ternyata ada seorang pelayan yang tidak respect terhadap yang dilayani. Makanya dilayani komplain, protes. Berarti
isu yang muncul yaitu pelayanan dikomplain oleh masyarakat karena tidak respect, itu termasuk bersumber dari individu yang melayani. Ini sumber isu berangkat dari individu. Itu caranya ya. Bisa juga munculnya isu itu bersumber dari unit kerja kita. Misalnya kepala sekolah atau kepala puskesmas misalnya tidak peduli dengan lingkungan, lingkungannya kotor. Di mana-mana banyak sampah. Itu menunjukkan bahwa permasalahannya itu kebersihan, itu sumber isunya berangkat dari unit kerja. Ya, yang tidak respect terhadap kebersihan. Itu caranya. Bisa juga bersumber dari organisasi secara keseluruhan. Misalnya ada kepala puskesmas misalnya saja tidak akuntabel misalnya, maka berarti yang bersangkutan secara keseluruhan setiap kali kegiatan program tidak pernah ada pertanggungjawaban. Itu menunjukkan bahwa sumber isu berangkat dari organisasi di OPD atau di puskesmas atau di sekolah itu, atau di dinasnya, ya. Jadi sumber isu. Nah sekarang kalau sumber kegiatan bedanya, ya kegiatan. Kalau sumber isu ada 3, sumber kegiatan ini yang ada 4 minim itu sumbernya juga ada 3. 1 bersumber dari SKP, ya sumber kegiatannya tuh. Jadi nanti ketika membuat kegiatan, Bapak Ibu pertama sumbernya dari SKP, ya. Yang kedua sumbernya dari tugas dari atasan langsung. Di SKP tidak ada, tapi diberi tugas lain oleh kepala sekolah atau oleh kepala puskesmas atau kepala dinas atau kepala bidang atau kasih Bapak Ibu. Itu termasuk sumber kegiatan yang kedua. Bisa juga sumber kegiatan ketiga yaitu inovasi peserta atas persetujuan mentor. Itulah Bapak Ibu sumber-sumber kegiatan itu. Jadi ketika membuat kegiatan Bapak Ibu harus bisa bersumber dari salah satu 3 atau bisa kombinasi, silakan saja dari 3 yang kami sebutkan barusan tadi. Itu sumber kegiatan. Jadi tolong bedakan sumber isu dan sumber kegiatan. Jadi saya ulangi, sumber kegiatan yang Bapak Ibu nanti membuat rancangan aktualisasi itu pertama adalah SKP sumbernya. Ada tugas apa di SKP itu yang Bapak rencanakan. Yang kedua adalah tugas dari atasan langsung. Walaupun di SKP tidak ada, tapi Bapak Ibu misalnya diberi tugas bendahara di kegiatan apa gitu ya. Itu kan nggak ada tugas, di dalam SKP nggak ada. Nah, itu termasuk tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kita, itu termasuk sumber kegiatan juga. Yang ketiga adalah inovasi peserta. Bapak Ibu punya kreativitas sendiri, di SKP tidak ada, atasan juga tidak memberikan tugas, tapi Bapak Ibu punya inovasi sendiri, memajukan lembaga kita itu, tugas kita. Nah, boleh membuat inovasi sendiri, tapi harus minta ACC mentor atasan langsung. Itu termasuk kegiatan sumber kegiatan yang ketiga. Ya. Baik Ibu, ya. Nilai dasar ASN nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Terkait akuntabilitas, nasionalisme, ya. Contohnya ini Bapak Ibu, ya. Di sini ada nasionalisme, pembentukan karakter melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme aparatur. Jadi kita punya jiwa nasionalisme ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Jadi Pak membuat dan juga melaksanakan. Ya. Contoh Bapak Ibu, membuat suatu program tertentu, Bapak Ibu buat. Ya. Ketika membuat program, tidak boleh menggunakan diskriminatif. Membeda-bedakan tidak boleh. Ya. Tidak boleh untuk kepentingan pribadinya, nggak boleh. Ya. Tidak boleh untuk kepentingan golongan juga nggak boleh.
kalau bisa tuh membuat program itu, rancangan program demi kepentingan bangsa dan negara, ya, rakyat Indonesia. Itu cara membuat program. Ketika dilaksanakan kebijakan itu, waktu itu pun begitu. Kita tidak boleh mendiskresikan, membeda-bedakan ras dengan ras. Ya? Tidak boleh kita intoleransi, harus toleran kita, dan seterusnya. Gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu sebagai perekat persatuan bangsa, jangan sampai nanti perbuatan kita itu justru mencerai-berai ikatan yang sudah dibangun nenek moyang kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Itu nasionalisme contohnya. Ya. Nanti yang lain bisa dibaca, ya. Bapak Ibu, ini ada beberapa konsep akuntabilitas, ya, di dalam di dalam modul. Bentuknya seperti ini. Konsep akuntabilitas apa konsepnya, mekanisme logika dan operasionalisasi akuntabilitas, gimana cara melaksanakannya, komunikasi dalam konteks organisasi, gimana organisasi bisa akuntabel, menjadi BNS akuntabel dan studi kasus. Setiap nilai dasar mesti ada begini, Mbak. Ini nasionalisme juga begitu, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Etika praktik juga ada, ya. Ya. Kemudian itu juga begini, ada juga, ya. Dan Bapak Ibu, ini juga anti korupsi seperti ini, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, maka kita masuk ke sini Bapak Ibu, ini yang terakhir. Nanti Bapak Ibu, nilai-nilai aneka itu nanti akan kita gunakan untuk mendalami agenda ketiga. Agenda ketiga itu kedudukan dan peranan AS dalam NKRI. Ya? Nanti kita akan ke sana. Saya kira itu dulu Bapak Ibu yang kami sampaikan paparan ini. Sekarang kita akan ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kalau bertanya sebelum kita share tentang tugasnya. Silakan kalau yang mau menyampaikan. Silakan kalau ada. Suaranya Pak Muhammad Fadila, ya. Aneka. Silakan Pak Fadila. Tapi pasang headset dulu. Ya, silakan. Ini Pak, sudah Ya, jelas. silakan ya. Untuk itu Pak, sumber kegiatan kan tadi ada disampaikan bahwa ada 3. Ya. Pertama berdasarkan SKP, kedua berdasarkan tugas tambahan dari atasan, terus Ya. Nah, kalau saya pribadi ini Pak mau tanya masalah kalau misalkan kita mau pakai dasar SKP. Ya. Saya di kantor sebagai penyuluh kepemudaan sesuai dengan SK jangka CPNS. Cuma setelah masuk kantor Dispora, saya tidak memiliki dasar untuk jabatan fungsional di kepemudaan. Ya. Saat ini untuk SKP-nya saya masih kemarin sempat konsultasi dengan bagian perencanaan itu, saya cuma lebih ke administrasi, jadi tidak punya kegiatan secara langsung. Jadi di SKP saya cuma ada kegiatan-kegiatan untuk membantu semua kegiatan yang ada di bidang saya. Kemudian ada juga di sana ada melaksanakan tugas tambahan dari atasan. Nah, apakah kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dibuat
sebagai sumber kegiatan aktualisasi, apakah lebih baik saya cari sumber yang lain, misalkan meminta tugas tambahan dari atasan atau berinovasi aja. Ya, baik. Ketika Pak Fadila ini diangkat menjadi penyuluh, penyuluh. Iya benar Pak. Kepemudaan ya. Benar. Dan olahraga. Maka biasanya saat merekrut pegawai itu di situ otomatis mereka punya tugas pokok dan fungsi. Kemarin untuk kantor Dispora itu kan pengambilan 2 Pak, penyuluh olahraga dan penyuluh kepemudaan. Nah, setelah saya telusuri, mereka merasa cuma mengajukan untuk penyuluh olahraga saja, sedangkan untuk penyuluh kepemudaan mereka tidak merasa mengajukan. Jadi mereka tidak punya dasar. Zaman di kepemudaannya? Saya di kepemudaannya Pak. Baik. Maka berarti dari pihak pemerintah ya kabupaten itu harus dibuat, dibuat sesuai dengan SK Bupati itu kan secara gradual jabatannya apa. Setelah jabatan itu muncul maka otomatis harus ada tugas, tugas dan tupoksinya, tugas pokoknya apa, itu harus dibuat. Kalau menurut aturan, kalau tugas pokok dan fungsi itu biasa disahkan oleh Perda. Padahal di sana masih belum ada, maka sekarang dari pihak dinas Bapak harus satu membuat itu nanti untuk penilaian SKP-nya. Kalau SKP-nya tidak punya, hanya 1-2, maka itu nggak spesifik terkait dengan jabatan fungsional Bapak itu. Padahal Bapak diangkat itu secara spesifik sebagai penyuluh kepemudaan. Nah, kalau misalnya saja di sana masih belum punya, coba kontak pada teman-teman di kabupaten kota lain. Barangkali punya itu sebagai referensi untuk membuat tupoksi Bapak. Itu prinsipnya. Jadi Bapak sekarang ikut serta di dalam jabatan fungsional, di dalam Di dalam kasih kepemudaan. Kasih kalau saya lebih spesifik ke ditempatkan di kasih pemberdayaan kelembagaan pemuda. Baik, Sekarang caranya, kasih itu kan punya tupoksi. Tupoksi kasih kita, atasan kita langsung. Tentu saja dalam tupoksi itu dipilah-pilah, diurai dari situ. Bapak bagian apa, yang bagian apa, itu biasanya begitu. Dari tugas habis. Sumbernya adalah dari kasih dulu. Dari kasih yang Bapak Ibu ikuti itu. Nah itu diurai, Bapak Ibu punya tugas di antara pembagiannya sejauh mana dari kasih itu. Gitu ya, bicaranya. Ya, siapa? Itu tentang SKP-nya ya. Sebab kalau Bapak Ibu tidak punya SKP seperti itu, nanti kita tidak bisa dinilai selama setahun. Karena SKP itu kan setahun sekali kita dinilai oleh atasan langsung kita. Kalau tidak jelas apa yang dinilai, yang kita lakukan, itu kan pertanda apa yang dinilai. Maka nilainya pun tidak jelas. Itu cirinya ya. Itu Fadila ya. Siap Bapak, terima kasih. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan kalau ada. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Mirip dengan itu Bapak Fadilah. Saya juga diangkatnya kan kemarin di SK-nya analis humas. Ternyata di pertengahan ada perubahan Pak. Jadi analis humasnya semuanya dipindah ke Kominfo. Sedangkan saya daftarnya di sekretariat daerah. Akhirnya saya dipindah ke bagian dokumentasi, tapi SK-nya tuh tetap analis humas Pak. Itu nanti kegiatannya gimana Pak? Analisis humas sekarang di kepemudaan apa di sekretariat Ibu? Sekarang ini. Analis humas sekarang di Kominfo Pak. Ikut Kominfo? Ya di Kominfo. Tapi saya tugasnya tetap di sekretariat daerah Pak. Di Pemda. Jadi antara SK dengan tugas berbeda? Iya. Baik. Kalau begitu caranya ngambil dari sisi tugas dari atasan. Tugas dari atasan, iya. Ya, Pak. Nah, nanti kan tugas atasan nanti langsung Ibu ditempatkan di protokol atau humas itu. Iya. Itu kan ada kasubag ya? Iya, Kasubag.
Kasubag di situ, maka ambil kasubag Bapak Ibu tugasnya perannya apa, kemudian diurai seperti yang disampaikan Pak Fadila tadi itu. Ya, Itu caranya, ya. ya Pak. Baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ayo. Ada lagi yang lain, Pak Ibu? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, saya kan dari Dinas Kominfo. Ya. Jabatan saya sesuai SK itu pengelola teknologi informasi. Ya. Nah, kalau dilihat dari SK kan atasan saya, kasih saya kan sebagai pengelola TI juga, teknologi informasi. Tapi kondisi sekarang di kantor Kominfo, kasih pengelola TI itu sedang kosong, Pak. Belum ada PLT-nya. Jadi saya sementara masih dibawahi oleh kasih pengelolaan e-government. Ya nggak apa-apa. Jadi saya sementara ngikut ke kasih yang e-government ya. Gitu ya. Ya itu kan mentornya saja. Iya. Tupoksinya nggak ikut sana tupoksinya. Oh, tetap ikut sesuai SK ya Pak? SK itu sesuai dengan punya Bapak saja. Itu barangkali PLT saja di situ. Untuk mengcover sementara karena kekosongan pejabat. Iya, betul. Ya, nanti berarti itu sebagai mentor Bapak. Atau juga bisa nanti atasan langsungnya, tidak atasan lagi, yaitu Kepala Bidang. Kepala Bidang, kabitnya ya Pak? Iya, bisa saja itu. Itu akan lebih baik. Kalau nggak PLT ya, yaitu kabit boleh jadi mentor. Ya. Silakan saja, yang penting atasan langsung atau di atasnya. Siap Bapak, terima kasih. Baiknya. Bapak Ibu, itu cukup ya saya kira. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya di WA. Sekarang Bapak Ibu, saya akan share tentang tugasnya. Ya. Tugas daripada tugas ini. Tugas ini agak banyak Bapak Ibu, karena kita akan sampaikan tugas kelompok dulu ya. Bapak Ibu, tugas kelompok ini ya, kita ada waktu 5 hari Bapak Ibu. Nanti baru ketemu kembali. Ada 3 tugas, ada 1 tugas kelompok. Bapak Ibu, tugas kelompok yang pertama Ibu membagi menjadi kelompok A dengan nomor 1 sampai 5 dan kelompok B nomor 6 sampai 10 ya. Nanti ketuanya akan berubah, nanti saya setting ya. Lalu kedua, masing-masing kelompok mencari dan menentukan 1 atau beberapa kasus dari berbagai sumber. Kasus ya, ingat, isu kasus ya, permasalahan dari berbagai sumber, bisa 1 bisa lebih. Baik media online, koran, dan lain-lain. Yang terkait dengan pelatihan agenda 2, yaitu nilai dasar, ASN itu aneka ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mencari suatu kasus, akuntabilitas, kasus nasionalisme, kasus ini, dan seterusnya. Silakan saja. Itu. Ada 2 model, yang pertama bisa juga, itu 1 kasus, tapi menyangkut aneka. Itu kalau 1. Kalau ada 2 kasus ANE itu ada di kasus A, kasus pertama, K-nya di kasus kedua juga boleh ada 2 kasus, tapi menyangkut, maunya membahas aneka. Harus lengkap, aneka itu dibahas dalam kasus itu. Bicaranya. Yang kedua, Bapak, yang ketiga, hari Sabtu hari ini, Bapak Ibu 29 Mei, mendiskusikan kasus akuntabilitas, Senin 31 Mei, nasionalisme dan etika publik, Rabu tanggal 2 Juni kasus komite mutu dan anti korupsi. Ya. Itu yang didiskusikan kelompok. Ya. Lalu Bapak Ibu, sistematika Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita akan beri apa itu contoh. Ya, tentang AKPL, USG, dan tapisan ini. Nanti kita bahas tersendiri setelah ini ya. Terus hasil diskusi kelompok dipresentasikan pada hari Kamis 3 Juni 2016 di Put LMS selalu jam 6 malam. Ya. Itu tugas pertama, tugas kelompok. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya coba berikutnya. Ya. Bisa tutup dulu. Bentar ya. Ini tugas kelompok sudah ya. Kita akan mencoba sekarang tugas individu ya. Nanti penjelasan tentang AKPL, USG nanti di belakang saja. Tugas individu yang pertama, bentar.
Ini betul. Bapak Ibu, berikutnya tugas individu. Kalau tugas kelompok tadi terkait dengan di luar UPD kita, sekali lagi, kalau ini ada di UPD kita, di tempat kita kerja. Modelnya sama Bapak Ibu, cuma masalahnya saja berbeda. Isu yang diangkat di kelompok, tadi itulah kelompok itu ngambil dari kasus luar, di luar instansi Bapak Ibu. Di luar tupoksi Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang tugas individu pertama ini, itu ada di dalam tupoksi Ibu Bapak Ibu. Ya. Mengidentifikasi masalah, analisis penyebab masalah, solusi pemecahan masalah, AKPL, USG, tapisan, gagasan pemecahan masalah di lingkungan kerja masing-masing terkait dengan aneka. Ya. Silakan Bapak Ibu. Misalnya ada seorang mengolah data, datanya tidak mutu. Berarti ini komitmen mutu yang masalah. Ada seseorang melayani tapi minta diberi amplop, yaitu anti korupsi bermasalah. Dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan OPD Bapak Ibu. Tugasnya 29 Sabtu, Senin, dan Rabu sama dengan kami sebutkan di depan tadi. Ini skedulnya saja. Kalau Bapak Ibu mau merombak silakan saja, yang penting tuntas. Itu yang terpenting. Yang ketiga, setelah ditemukan rekomendasi solusi pemecahan masalah, kemudian jadikanlah sebagai satu kegiatan. Setiap kegiatan ini, satu kegiatan membuat tahapan-tahapan kegiatan yang saya sebutkan di depan tadi itu. Ya, caranya. Nah, Bapak Ibu, kemudian tugas itu bisa dibuat dengan matrik agar dengan mudah dipahami. Silakan saja ya. Ya. Kemudian tugas diupload pada tanggal 3 Juni pukul 6 sore. Itu tugas individu yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya kita akan coba lihat tugas individu yang kedua. Nah, tugas individu kedua mana? Ini. Bapak Ibu, tugas ini kedua ini kita disuruh membuat jurnal, Bapak Ibu. Ini tugasnya. Membuat jurnal kegiatan harian diupload ke LMS bisa dilaksanakan setiap hari. Nguploadnya atau selama-lamanya pada tanggal. Jurnal ini Bapak Ibu, kegiatan harian ini kegiatan yang tugas agenda 2 saja. Jadi mulai tanggal 29 ini Bapak Ibu nomornya urut, terus tanggal 29, jamnya jam berapa, jam ini. Kegiatannya apa saja, bla 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 kan gitu, ya. Di jurnalnya seperti itu. Ya, membuat jurnal harian. Mulai tanggal hari ini sampai nanti tanggal 2. Tanggal 3 kita ketemu lagi ya. Gitu ya. Ini tugas berikutnya jurnalnya. Saya kira itu Bapak Ibu tugasnya nanti setelah ini kita upload ke sistem ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu saya mencoba sekarang menyampaikan gimana konsep AKPL, cara menganalisa. Saya bukanya dulu, saya cari bentar ya.
Bentar Bapak Ibu, saya ceknya dulu di mana tempatnya ini. Ya Pak. Bapak Ibu, inilah contoh, nanti kita share lagi baik ke Bapak Ibu ya. Saya berikan penjelasan sebentar ya, waktunya sudah. Ya. Contoh mengidentifikasi isu, bentar kita bukanya ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Bisa, Pak. Jadi misalnya ini contoh, Bapak Ibu kan sebutkan, kita ini belajar dari C3, C4. C4 itu analisis ya. Cara menganalisis isu, maka salah satu cara seperti ini caranya. Nanti Bapak Ibu boleh pakai cara lain, silakan. Ya. Misalnya kita temukan ada isu sebanyak 5 isu. Isu yang berpengaruh negatif terhadap perkembangan organisasi Anda, baik isu yang berasal dari luar organisasi maupun eksternal. Ya. Baik. Tugas kelompok itu buat yang eksternal. Isu eksternal. Tugas individu berarti tugas internal. Isu internal ya, itu tolong dibedakan. Tugas kelompok bersumber dari isu eksternal, tugas individu bersumber dari isu internal. Ya. Kemudian caranya gimana? Caranya ini Bapak Ibu, maka kita akan lihat ke bawah identitas isu. Misalnya ini ada isu sebanyak, isu itu adalah sesuatu yang tidak tahu ujung pangkalnya, tidak tahu kebenarannya, yang sifatnya negatif terhadap apa yang kita lakukan. Rendahnya kemampuan literasi peserta didik, kurangnya kesadaran siswa dalam berbahasa Indonesia di sekolah, rendahnya motivasi siswa dalam belajar, rendahnya belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, rendahnya kesadaran siswa tentang kebersihan. Ini termasuk isu-isu yang kita gali yang sifatnya internal ini ya, yang internal, contoh internal ini. Karena ini bersumber dari tupoksi. Nah, uraikanlah kondisi sekarang masing-masing diurai, terus kondisi yang Bapak Ibu inginkan bagaimana dari isu itu. Misalnya minat baca peserta didik rendah dibuktikan dengan jarangnya siswa yang suka membaca. Kondisinya sekarang diinginkan meningkatnya kemampuan literasi peserta didik, terutama literasi membaca. Itu termasuk kondisi yang diingin. Terus gini, terus sampai sini. Nah, sekarang pakai AKPL Bapak Ibu. Dari 5 isu tadi itu maka kita gunakan AKPL. A itu aktual, ya, dari isu-isu aktual, ya. K-nya itu adalah kekhalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kekhalayakan itu. Problematik, P-nya itu problematik, artinya adalah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik pelanggaran apapun. Misalnya tidak sesuai dengan peraturan, itu kan problema. Ada juga namanya aktual atau kelayakan. Kelayakan artinya masalah yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi Bapak Ibu relevan nggak itu diangkat. Nah,
Dari akapel Bapak Ibu caranya kita gunakan cara seperti ini. Ya. Yang pertama tadi ada 5 masalah, 5-5-nya dimasukkan ke sini terus dinilai. Nilainya 1 sampai 5. Nilai 1 itu tidak aktual, nilai 2 itu kurang aktual, nilai 3 itu cukup aktual, nilai 4 aktual, nilai 5 sangat aktual. Itu caranya ya. Di dalamnya sudah ada keterangan di bawah Pak Ibu, ada keterangannya seperti ini ya. Baik Pak Ibu ya. Nah, cara ngisinya sekarang. Cara ngisinya Pak Ibu tidak boleh menggunakan mendaftar semuanya. Harus per kolom. Jadi ngisi aktual semuanya 5 diisi aktualnya. Sekaligus membandingkan mana di antara 5 isu ini yang paling aktual. Setelah itu ngisi kekhalayakan diisi semua dari atas ke bawah. Problematik diisi mana problem yang dilanggar yang paling besar itu termasuk sangat problematik berarti diberi nilai 5. Kelayakan yang ideal, yang logik sesuai logik dan itu bisa diterima dan relevan maka diberi ini. Namanya kelayakan. Ya. Nah, dari sini setelah diisi secara vertikal dari atas ke bawah sekaligus membandingkan isu satu dengan yang lain tentang masing-masing parameter ini, maka itu baru dijumlahkan ke kanan. 16, 17, 18, dan seterusnya. Nilai tertinggi itu termasuk nilai ranking yang pertama, yaitu rankingnya. Makanya sebetulnya paling kualitas, seleksi kualitas, ya, kualitas saya garis bawah ini, kualitas masalah. Sudah? Itu kualitas. Sudah ya Bu, maka berarti ada ranking kualitas isu di sini. Itu AKPL fungsinya. Seleksi ada ranking kualitas masalah. Yang berkualitas nomor 1 karena jumlahnya besar, ya, paling banyak. Setelah itu selesai, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam USG. USG itu ada urgensi, serius, dan growth. Ada keterangannya di sini. Ya. Apa fungsinya ini? Alat ini adalah untuk menentukan prioritas masalah. Jadi yang pertama dari AKPL untuk kualitas masalah. Kalau USG untuk prioritas masalah, yang mana yang dahulukan di sini? Cara ngisinya sama Bapak Ibu. U-nya didahulukan, vertikal dari atas ke bawah, terus S-nya berapa, D-nya berapa. Ini Bapak Ibu dari 5 tadi diambil hanya 3 saja. 5 tadi itu, 1 ranking 1, 2, 3, kualitas 1, 2, 3, 4, 5, yang diambil kualitas 1, 2, 3 saja, dimasukkan di sini. Setelah itu dinilai Bapak Ibu, ya, yang paling urgen itu 5. Ya, urgen itu berarti 4. Ya, cukup urgen itu 3. Kurang urgen 2. Tidak urgen 1. Itu caranya. Berarti dari kasus ini Bapak Ibu, isu yang paling ya prioritas adalah diselesaikan adalah nomor 2 ini. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Itu ranking pertama misalnya. Itu prioritas. Nah, inilah yang kita sebut dengan kegiatan nanti. Bagaimana cara memecahkan nomor 1 ini. Nomor 2, nomor 1 dan nomor 3 nggak usah dihiraukan. Yang kita ambil cuma 1 ini saja. Itu maksudnya dalam hal ini. Sekarang apa bedanya U, S, dan G? Saya mencoba untuk menyampaikan Bapak Ibu. Ya. U itu adalah urgensi. Urgensi itu Bapak Ibu, urgensi itu artinya ada unsur keterdesakan. Jadi bahasa yang paling penting urgensi itu ada unsur keterdesakan. Setiap yang terdesak itu urgen. Maksudnya ada unsur keterdesakan. Ya. Yang serius itu ada kata-kata penting itu ada akibat. Itu serius. Ya. Akibat itu hubungan dengan serius, ada akibat. Yang growth itu ada pertumbuhan.
Pertumbuhan ya, pertumbuhan. Memorinya. Bentar Pak Ibu ya. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu. Kalau urgensi itu terkait dengan apa? Keterdesakan. Serius itu ada akibat. Misalnya orang ini lagi serius kecelakaannya, maka dia itu bisa juga sangat serius kecelakaan itu, kondisi badannya sangat serius, itu ada unsur akibat, yaitu meninggal, dan selesai itu misalnya. Itu serius. Kalau urgent itu berarti ada unsur keterdesakan, ini sangat penting. Segera diselesaikan ya. Kalau itu pertumbuhan, misalnya dulu ada semacam ulat di Probolinggo. Jika ulat itu tidak segera dibasmi, ulat-ulat itu maka ada pertumbuhannya sejauh mana berakibat pada yang lain. Itu segi pertumbuhan. Ya. Itu caranya melihat dari sisi-sisi ini. Ya. Setelah itu selesai Bapak Ibu, kita masuk penetapan masalah utama. Nah, Bapak Ibu, kita gunakan yang namanya masalah utamanya adalah dari apa? Prioritas. Yang prioritas adalah rendahnya hasil ini. Ini yang nomor 1 tadi itu. Nah, sekarang gimana cara memecahkannya ini, menyelesaikannya ini? Maka kita gunakan penetapan masalah utama. Kita gunakan, kita sebut dengan alternatif ini, Bapak Ibu. Nah, rendahnya berapa berarti, maka alternatif solusinya adalah ini. Dicari alternatif. Pertama, menerapkan metode pembelajaran and puzzle pengetahuan. Misalnya gitu. Mengundang wali murid untuk meningkatkan motivasi belajar kepada putranya. Ini kan cara-caranya, ya, cara-caranya untuk menyelesaikan dari satu kasus rendahnya tadi itu. Menyusun RPP dengan metode model yang menarik serta bla 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 itu. Setelah itu selesai, Bapak Ibu, maka diseleksi ini dengan tapisan. Ini adalah untuk menentukan mana di antara itu yang paling untuk pemecahan yang paling bagus yang mana. Ya, ini adalah fungsinya untuk mencarikan solusi yang terbaik dari alternatif yang ada. Cara ngisinya gitu, efektivitas duluan, diisi semua, sambil membandingkan 1, 2, 3, efisiensi juga begitu, kemudian juga begitu. Setelah itu selesai, baru dijumlahkan ke kanan. Nilai yang tertinggi itu nilai yang paling penting, nomor 13 ini kan, nomor 13. Ya. Setelah itu selesai, Bapak Ibu muncul rangkuman gagasan pemecahan masalah, dirangkum semua dari masalah yang ada, penyebabnya masalah apa, akar masalahnya apa, alternatif solusinya apa, terus rekomendasinya bagaimana. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai bahan ini ya termasuk tadi itu nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat seperti ini ketika tugas-tugas itu ya. Silakan. Saya kira cukup Bapak Ibu supaya mudah sekali Bapak Ibu. Semua tayangan saya akan saya masukkan ke WA Group saja dulu. Biar segera Bapak Ibu bisa melakukan aksi ya, melakukan kegiatan. Setelah itu nanti akan saya masukkan ke LMS ya. Saya kira itu Bapak Ibu cukup ya. Cukup Pak. Nanti ada pertanyaan? Ya. Bapak boleh bertanya? Tanya apa? Ayo silakan. Ya, yang itu apa? Yang AKPL itu lalu dikerucutkan ya menjadi USG gitu. Ya, jadi AKPL itu kan isu Masian berupa 5 tadi ya. itu. Ya. Kita seleksi yang kualitas yang mana dari isu 5 itu. Lalu diambil 3 misalnya. Di USG itu fungsinya untuk mencari prioritas dari 3 teman yang prioritas. Bisa juga AKPL itu 3-3-nya dengan USG itu juga tidak selinier, tidak sama. Bisa sama, bisa juga tidak setelah dianalisis itu.
Misalnya nomor 1 yang kualitas nomor 1 itu belum tentu di USG prioritas nomor 1 belum tentu. Ya? Iya, maksudnya seperti itu, Ya Pak. itu maksudnya begitu. Silakan diurai. Yang penting tidak boleh kepentingan untuk harus objektif. Harus pikiran hati kita jernih. Ya, itu. Dalami dulu pengertiannya baru nanti dilakukan ya, diisi ya, gitu caranya. Konsepnya dipahami dulu, nanti saya kirim ya. Ya, baik Pak. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, Silakan. baik, Pak. Ya. Untuk yang tugas individu yang pertama, itu kan tadi disampaikan harus mengandung nilai aneka, Pak ya. Itu harus satu isu itu harus mengandung semua nilai aneka, seperti tugas kelompok, atau hanya boleh salah satu untuk yang individu, Pak. Yang kedua, Ya, itu, Pak, terus. jurnal harian. Itu jurnal harian itu kan dimulai dari tanggal hari ini, Pak ya. Itu berkaitan dengan, diisinya berkaitan dengan tugas kantor, atau jurnal harian sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Jurnal latsar. Oh, jurnal latsar, Bapak itu ya. sekarang Oh, ya, tidak ada tugas kantor, semua itu latsar ya. Terus yang ketiga itu Pak, mana yang isu yang AKPL semuanya itu tadi, nantinya apakah isu ini yang akan nanti diangkat dalam aktualisasi, Pak? Dalam aktualisasi. Ini latihan, ini masih latihan. Oh, ini masih latihan, Pak. Oh, iya. Nanti bisa juga apa yang kita lakukan di tugas individu itu kita angkat lagi di rancangan aktualisasi pribadi. Bisa serupa juga, tidak masalah, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Bapak izin. Tugas yang pertama sebentar. Yang pertama terkait dengan masalah apa tadi itu? Tugas individu yang pertama yang aneka, Pak. Jadi setiap isu belum tentu mengandung 5 aneka. 5-5-nya belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa juga satu kegiatan, satu isu itu bisa muncul hanya 2 dari aneka. Bisa saja begitu. Tapi saya minta semua aneka kita tidak berangkat dari isunya. Yaitu berangkat dari anekanya. Ya. Kalau misalnya saya punya isu sebanyak 5, masing-masing ada A sendiri yang utama, aneka yang dominan, ya berarti kita menggunakan 5 isu nggak ada masalah. Tapi kalau kita menggunakan 2 isu, 1 isu mengandung 3 dari aneka, yang 1 isu mengandung 2 dari 2 aneka, ya nggak ada masalah. Jadi orientasinya adalah aneka, bukan isunya. Itu yang terpenting. Silakan tanya lagi, siapa lagi? Bu Nuril? Terima kasih, Pak. Iya. Pak, kalau misalkan nanti diaktualisasi kita hanya menemukan satu masalah gitu Pak. Berarti kita tidak usah pakai cara yang AKPL dan USG itu ya Pak, langsung dari satu masalah itu saja. Nah, usahakan masalah tentu banyak, tergantung kita kritis apa tidak melihatnya. Ya, dari sisi sumber isunya bisa juga, bisa dari sumber anekanya. Ya. Di dalam aneka kan banyak prinsip-prinsip dalam mempelajari. Tidak semua prinsip, misalnya akuntabilitas semuanya terpenuhi. Bisa juga prinsip dari 9 di dalam ini contohnya sebentar. Untuk menjawab itu tak dulu. Ini kan paparan di PPT-nya dari LMS, MUOC. Ini punya Ibu, Bapak ya. Saya ambil ini. Akuntabilitas itu mengandung banyak nilai di sini. Prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada 9 kalau nggak salah. Ini ya. Jadi akuntabilitas itu prinsipnya bisa menggunakan kepemimpinan, bisa juga integritas, keadilan, dan terus sampai dengan konsistensi. Konsisten. Cara melihat dari sini, contoh misalnya kepemimpinannya bagus, integritasnya bagus, tapi di dalamnya mengelola sesuatu, baik menilai kalau guru atau juga memberikan sesuatu itu tidak transparan misalnya. Berarti kalau begitu akuntabel itu ada ketidaktransparannya di dalam melakukan sesuatu. Itu. Jadi
mengambilnya dari sini tidak semua nilai terpenuhi. Cari akuntabilitas dari satu ini barangkali bisa diangkat kalau itu masuk berupa isu, ya, misalnya. Gitu ya. Tidak saling percaya misalnya dalam rangka membuatlah pertanggungjawaban, itu termasuk kepercayaan ini nggak ada. Itu bisa diangkat. Jadi celahnya banyak sekali, ya. Celahnya banyak sekali. Tidak hanya satu isu saja, banyak isu tergantung kita kritisi bagaimana sejauh ini untuk memajukan UPD kita, gitu ya. Ini salah satu akuntabilitas, kita peluang 9 melihat dari sisi akuntabilitas. Komitmen mutu ada yang kita sebut, komitmen mutu ada 4, komitmen mutu, efektivitas, efisiensi, dan terusnya. Gitu Ibu ya. Jadi Ya, saya tidak ragu lagi kalau pasti ada ya. Gitu. Cukup ya, barangkali. Siapa nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Ya, silakan saya sekeren. Ini semua apa itu yang saya sampaikan Pak ini saya kirim ke WA Grup Baca dulu ya. Baik. Pak. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kurang lebihnya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ini bisa dipakai untuk tugas kelompok, silakan saja ya. Silakan. Ya Bapak. Saya live dulu, terus saya akan kirim materi kepada WA Grup kita ya. Ini angkatan 78 kan? 87 ya? Pak. 87 Pak. Ya, terima kasih. Ya, Saya terima kasih Bapak. ya.